Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Hani Saja Official. Kali ini kita akan belajar seni budaya kelas 7 semester ganjil. Tepatnya kita akan belajar bab 1 yaitu mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Silahkan berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari nanti adalah yaitu tentang pertama pengertian menggambar, kedua objek menggambar, ketiga komposisi, keempat teknik menggambar, kemudian kelima gambar, dan yang terakhir adalah rangkuman. Sebenarnya yang kita pelajari itu ada 4, seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari. Di bab 1 ini kita hanya akan belajar tentang seni rupa, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Yang pertama, pengertian menggambar. Menggambar atau bahasa Inggrisnya adalah drawing adalah kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Pelakunya populer dengan sebutan penggambar atau juru gambar. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Berikutnya, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Gambar flora, fauna, dan alam benda. Itu yang ada di contoh ya. Kemudian berikutnya ada komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Ini adalah contoh gambar dengan komposisi simetris yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar.
Dan yang ini adalah komposisi asimetris yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat dilihat pada gambar di samping. Berikutnya teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut ini. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang terakhir, memberi kesan untuk latar belakang. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Pertama, teknik menggambar flora. Itu tekniknya seperti itu. Menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan dengan menggambar bunga kamboja. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Kemudian perhatikan juga bagaimana cara membuat pepohonan. Teknik menggambar fauna. Ini adalah teknik menggambar fauna ya. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan seperti contoh berikut ini. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang, kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi, dan yang terakhir penggunaan latar belakang atau background.
Perhatikan langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut ini. Alat dan media gambarnya yaitu sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut ini. Yang pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Perhatikan gambar itu baik-baik ya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka. Untuk membedakan jenisnya, untuk pensil B makin besar angkanya, makin lunak sifatnya, dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H makin besar angkanya, makin keras sifatnya, dan makin tipis goresannya. Berikutnya ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Peserta didik bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke lebih terang atau sebaliknya. Ketiga, ada krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Berikutnya ada pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Selanjutnya ada kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral atau putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya yaitu kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar. Misalnya kertas karton. Rangkuman. Kegiatan menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan, menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Objek menggambar dapat berbentuk flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda, baik benda buatan manusia atau benda yang berasal dari alam. Menggambar sebaiknya dimulai dari mengamati objek yang akan digambar, mengatur komposisi gambar, sampai dengan mewarnai hasil gambar. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar harus mengikuti kaidah seni rupa yang lugas, imajinatif,
kreatif, dan menyenangkan dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, dan bidang. Selain itu, menggambar juga harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang. Berikutnya yang terakhir adalah refleksi. Menggambar dengan tema flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan alam benda dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas. Menggambar juga dapat menambah pengetahuan tentang kekayaan alam Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang dapat memberikan identitas tersendiri. Kekayaan alam ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita syukuri. Nah, sekarang kamu sudah memahami keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk berkarya seni rupa, tetapi juga telah memberikan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat. Kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan flora dan fauna sehingga ekosistem dapat terjaga sepanjang masa. Sekian pembelajaran seni budaya kelas 7, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Silahkan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.